Selamat pagi, shalom semua. Oke, saya harap semua sudah bangun. Kalau masih ada yang ngantuk, saya mengerti. Masih cukup pagi, apalagi kalau belum minum kopi atau belum makan sarapan. Selamat datang ke ibadah Bahasa Indonesia di ICA. Hari ini kita akan memulai satu seri yang baru, Gunung dan Lembah. Dan saya percaya seri ini saya bersyukur sih bisa ada kesempatan untuk bisa memberi bagian pertama untuk seri ini. Saya percaya Tuhan juga akan berbicara kepada kita masing-masing selama seri ini, dan saya percaya kita juga akan belajar banyak. Tapi sebelum kita masuk ke ibadah, ke firman, ada beberapa hal yang mau saya ingatkan kepada saudara-saudara. Jangan lupa 1 minggu ke depan ini dan minggu setelah itu juga kita ada beberapa camp di ICA karena ini liburan sekolah ya. Jadi masa-masa camp untuk semua dari kids ke remaja juga YDP. Jadi bantu doakan untuk semua yang mengikut camp dan para volunteer dan guru-guru yang akan mengajar di camp juga, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan juga memberi semua keamanan juga, supaya Tuhan bisa bekerja dalam setiap hati anak-anak dan remaja dan juga YDP selama camp berlalu, oke? Dan juga ada satu hal, mission trip ke Flores. Karena ada gunung api yang meletus, terpaksa harus ditunda. Doakan untuk itu juga, karena kita perlu doa supaya ada hikmat, kita bisa menerima hikmat dari Tuhan untuk mengetahui kapan kita bisa kembali lagi ke Flores, kita bisa kapan waktu yang aman supaya kita bisa kembali terbang ke Flores untuk melakukan pelayanan di sana juga. Dan bagi saudara-saudara yang sudah lebih awal di sini, saya cuma mau kasih info juga bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mungkin 1-2 minggu ke depan, mungkin saudara juga sudah bisa melihat sih, Pak Kuon juga mengatakan akan mengalihkan jalur kendaraan di tempat parkir yang mau masuk ke ICA, karena mereka masih ada pembangunannya. Ini saya rasa bukan selama-lamanya, sementara aja, tapi kami juga nggak tahu berapa lama, karena mereka masih lagi membangun di sebelah sini, jadi mereka perlu akses lebih untuk masuk ke bangunan yang baru. Jadi selama itu mereka akan mengganti aksesnya. Jadi bagi saudara yang mau ke ICA, jangan lupa itu. Jadi siap-siap aja terutama hari Minggu, mungkin bisa datang lebih awal supaya nggak kena macet atau apa, karena GMS ada GSJS, jadi pasti banyak kendaraan. Mungkin kalau yang pagi masih oke sih ya, kalau jam 8. Nah nanti kalau misalnya saudara datang jam 9 atau jam 11, itu yang mungkin harus diperhatikan. Oke? Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Dan seri tentang gunung dan lembah ini adalah seri tentang kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan melalui gunung dan lembah yang ada di dalam kehidupan kita secara rohani. Lagu terakhir yang kita dengar tadi itu mengatakan kita ingin Tuhan lebih lagi di dalam kita dan kita berkurang. Tetapi hal-hal seperti itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang gampang juga, yang mudah untuk kita lakukan. Karena kadang-kadang kita menghadapi tantangan-tantangan, melewati sesuatu hal. Mungkin pada waktu kita di atas gunung, kita merasa, oh Tuhan sangat mudah untuk aku berikan semuanya kepadamu Tuhan. Tapi ketika waktu kita menjalani lembah-lembah itu, lembah kelam itu yang membuat kita kadang-kadang susah untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berkurang. Karena fokus kita adalah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan apa yang aku rasakan pada saat ini? Bagaimana dengan kesengsaraan, kesulitan yang aku sedang lewati pada saat ini? Dan untuk memulai seri ini, kita akan memulai di lembah. Lembah kesengsaraan. Mestinya bagus sih kalau kita mulai di lembah. Karena kalau kita mulai di gunung, di puncak, udah nggak bisa kemana-mana lagi, harus turun. Jadi lebih baik kita mulai di lembah, di bawah, supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menanjak, supaya bisa naik ke gunung. Ini yang menjadi masalah.
kalau kita menjalani jalan di lembah. Lembah itu kalau dalam hal kerohanian kita selalu menggambarkan bahwa lembah itu sangat gelap, sangat kelam, dan tidak ada petunjuk yang jelas. Jadi kita tidak tahu mau kemana, harus ke arah mana, jalan seberapa jauh. Nah, kadang-kadang saya pun ya, kadang merasa Tuhan, alangkah baiknya kalau di dalam lembah ini Engkau menunjukkan jalan dan memberikan perintah yang jelas. Jadi ikut jalan ini dalam kehidupan ini 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun kamu bekerja di tempat ini, belok kiri. Pas setelah 3,5 tahun, lebih tepatnya 3 tahun, 4 bulan, 25 hari, kamu belok ke sini atau ke sana. Keluar dari perusahaan itu, mencari pekerjaan yang baru, kamu kerja lagi selama 4 tahun, dan akhirnya kamu akan menjadi sukses, atau setelah itu kamu bisa membuka perusahaan sendiri. Alangkah baiknya kalau kita ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Nah, pertumbuhan kita secara iman harus memang mulai di lembah-lembah seperti ini. Meskipun kita tidak mengetahui arahnya mau kemana, kita tidak mengerti tujuannya, bahkan puncak gunung itu di sebelah mana. Karena kita di sini belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dan kita semua harus memulai di lembah ini, bahkan karena kita semua harus melewati lembah-lembah seperti ini. Gak ada dari kita di sini yang bisa mengatakan bahwa seumur hidup kita tidak pernah melewati lembah. Mungkin waktu masih anak-anak kecil kita bisa melewati lembah, kita nggak merasakan lembah itu. Tapi kita sudah dewasa, kita pasti mengerti bahwa selama kehidupan ini berulang kali kita melewati lembah. Bahkan Israel pun berada di persimpangan jalan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan ini yang akan kita baca pada saat ini, dan kita juga melihat keputusan apa yang mereka ambil yang juga akhirnya mempengaruhi masa depan mereka. Kita baca di Bilangan pasal 13 mulai dari ayat 1. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, saya berikan sedikit latar belakang di sini ya. Bangsa Israel pada saat ini, kalau ketika kita mengikuti mereka di Bilangan pasal 13 ini, mereka sudah meninggalkan Gunung Sinai atau daerah Gunung Sinai, di mana mereka berkemah selama beberapa waktu, mendengar firman Tuhan, mendengar perintah-perintah dari Tuhan, dan mereka mendapatkan Ten Commandments juga ya. Dan ini beberapa pasal sebelumnya. Dan bahkan beberapa pasal setelah itu, sampai kita ke Bilangan 13 ini, beberapa kali mereka mengeluh kepada Tuhan, tentang Tuhan, bahkan tentang Musa juga. Dan di sini akhirnya mereka sampai di dekat tanah perjanjian. Ini di ambang pintu gerbang masuk ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk masuk dan memeriksanya. Mereka menemukan diri mereka di saat ini di lembah keputusan. Inilah lembah keputusan karena sekarang mereka harus mengambil keputusan. Terus maju, mengikuti perintah Tuhan, mengingat janji Tuhan, atau melawan rencana Tuhan. Karena beberapa kali saya sudah jelaskan, beberapa pasal sebelum ini, mereka terus mengeluh. Mereka terus komplain, mereka mengatakan kenapa kita harus jalan sejauh ini? Kenapa kita tidak merasa nyaman? Katanya kita mau diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak nyaman perjalanan ini. Dan beberapa mereka ketika mengeluh, mereka juga mengatakan, ayo kita kembali ke Mesir saja. Nggak usah ke tanah perjanjian. Jadi di sini mereka diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, tampaknya sederhana. Karena mereka sudah di tempat ini, dan Tuhan mengatakan, kamu melewati ini sudah tanah perjanjian.
Tapi bagi bangsa Israel, ini ternyata bukan hal yang segampang itu, yang ini tidak terjadi. Yang kita semua mengalami hal-hal seperti ini pada titik-titik tertentu dalam kehidupan kita. Dan Musa setelah menerima perintah dari Tuhan ini, dia memanggil kepala-kepala dari semua suku, jadi ada 12 orang, karena ada 12 suku, dan Musa memberi mereka petunjuk, perintah, kemana mereka harus pergi, apa yang harus dicari, apa yang harus diperhatikan, dan apa yang perlu mereka bawa pulang, dan sebagainya. Dan bilangan 13 juga, kita lompat ke ayat 23, ini yang dikatakan firman, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Oke, perhatikan sesuatu. Ini satu cabang dengan setandan buah anggur. Kita semua tahu buah anggur itu sebesar apa. Tetapi dua orang yang mengangkat satu cabang buah anggur ini. Jadi saudara bisa bayangkan itu seberapa besar buah anggurnya itu. Nah, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Apa yang dikatakan ini, katanya ini setandan buah anggur dibawa oleh dua orang. Kedengarannya sih aneh ya, masa sih bisa sebesar itu? Tetapi sebenarnya memang di daerah itu sebenarnya daerah itu terkenal dengan buah-buah anggur yang besar sekali. Ada seorang pakar teologi ya, namanya Adam Clark. Dia hidup di antara pergantian kira-kira abad 18-19an begitu. Jadi 17 berapa sampai 18 berapa. Dia memang menyebutkan bahwa dia pernah ke tempat ini dan menebang seikat buah anggur yang beratnya, itu satu ikat saja ya, yang beratnya hampir 10 kilo. Bayangkan itu saudara. Jadi setelah melihat buah anggur sebesar itu di negeri ini, kita harus pikir, bukankah ini seharusnya membuat keputusan itu menjadi lebih mudah untuk masuk ke tanah perjanjian dan mengikuti perintah Tuhan. Namun tetap saja kita harus menyadari sesuatu. Di lembah ini kita tetap harus memutuskan apa yang kita lihat. Apa yang saudara lihat? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena meskipun kita melihat sisi positifnya, buah anggur sebesar ini, berarti janji Tuhan benar. Dia bukannya bohong ketika mengatakan bahwa tanah ini berlimpah-limpah. Janji Tuhan benar. Tetapi apa yang dilihat oleh semua ke-12 orang kepala itu yang diutus untuk masuk ke tanah perjanjian? Semua melihat hal yang sama. Tetapi 10 orang melihat sisi negatifnya. 2 orang melihat janji Tuhan. Mereka melihat hal-hal yang jauh berbeda meskipun mereka menyaksikan hal yang sama. Ayat 25 mengatakan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Sekali lagi, kedua belas orang masuk ke tanah yang sama, melihat hal yang sama, menyaksikan hal yang sama. Selama 40 hari mereka menjelajahi tanah itu. Tetapi tetap, meskipun mereka menyaksikan hal yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Ya nggak seluruhnya sih, mereka semua sepakat bahwa memang tanah ini, negeri ini berlimpah-limpah. Tetapi 10 orang itu, 10 dari kepala-kepala tersebut, mereka melihat hal yang berbeda. Mereka melihat sisi-sisi yang negatif. Orang-orang yang berkuasa di sana, kota-kota mereka berbenteng. Tapi bukan hanya itu, mereka itu di mana-mana katanya. Di seluruh tempat. Itu menjadi fokus mereka. Kita ke sini keturunan anak yang raksasa-raksasa. Kita ke sana ke Negev ada orang Amalek. Kita ke daerah perbukitan ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori. Kita maju sampai ke Laut Mediterania, apa yang ada di sana? Bangsa Kanaan. Dan mereka juga di sepanjang lembah Yordan. Dan mereka mengatakan ini, di mana-mana. Jadi mereka berpikir, loh kalau ini semua sudah di mana-mana, kita mau ditempatkan di mana? Kita mau kemana aja pasti kalah. Karena mereka jauh lebih kuat daripada kita. Itu yang mereka pikirkan. Satu kelompok melihat semua ini yang mereka saksikan melalui kacamata yang penuh ketakutan. Dan ketakutan itu akhirnya memperbesar tantangan mereka. Ketakutan itu akhirnya memperbesar kesulitan mereka. Kekhawatiran mereka. Memperbesar juga betapa besar musuh-musuh mereka. Tetapi 2 orang kelompok lainnya melihat melalui kacamata iman. Dan iman itu memperbesar Tuhan mereka. Jadi kadang-kadang kita juga harus memilih, memutuskan apa yang kita lihat. Kita pakai kacamata apa? Kacamata ketakutan atau kacamata iman? Karena kacamata ketakutan kita pun akan memperbesar masalah kita. Tetapi jika kita memakai kacamata iman, kacamata itu akan membesar kuasa Tuhan. Betapa besarnya Tuhan di atas segala masalah itu. Ada kelompok yang melupakan semua janji Tuhan karena kacamata yang salah itu. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Atau apakah kita menggandalkan janji-janji Tuhan untuk menghadapi tantangan yang kita lihat ini? Karena memang banyak tantangan. Saya baca ini, saya juga nggak mengatakan bahwa jika mereka sudah memilih untuk masuk ke tanah perjanjian tidak akan ada tantangan. Jelas di sini ada tantangan. Tetapi ini juga di lembah ini kita juga harus memutuskan untuk menghadapi tantangan. Beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu kita juga belajar dari kitab Yakobus. Dan di awal seri itu kita juga baca apa yang Yakobus katakan, bahwa dia mengatakan kita harus menganggap semua yang kita hadapi itu sebagai satu sukacita, bukan? Benar ya? Kita harus semua tantangan, apapun yang kita alami, semua itu harus kita anggap sebagai suatu sukacita. Apa yang akan terjadi ketika kita menganggap semua itu sukacita? Kita bisa tumbuh dalam ketekunan. Dan ketekunan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita, tidak akan bisa tumbuh jika kita tidak pernah mengalami penderitaan. Kita juga bisa tumbuh dalam karakter, tetapi karakter tidak akan tumbuh kecuali kita telah ditantang juga. Kita bisa tumbuh dalam harapan, tetapi harapan tidak akan tumbuh jika kita tidak pernah merasakan keputusasaan. Pemahaman kita akan bertumbuh, tetapi ini pun juga tidak akan ada kecuali kita juga pernah tersesat. Kita harus tumbuh dalam sukacita. Dan ini tidak akan dipahami kecuali kita juga sudah pernah
berada di dalam masa-masa kesedihan yang mendalam sekali. Semua ini akan mengakibatkan membantu kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Tapi kerendahan hati ini kita juga tidak sungguh-sungguh akan pahami kecuali kita juga pernah merasakan kehancuran. Dan semua ini akhirnya membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan ini tantangan-tantangan bangsa Israel pada saat ini. Mereka diberi kesempatan untuk mengalami ini, tetapi mereka memutuskan, atau paling enggak 10 orang ini memutuskan, kita tidak mau menghadapi tantangan ini. Teman-teman, ini yang saya mau katakan, terimalah tantangan ini. Ini saya katakan bukan karena saya sempurna, saya selalu menghadapi tantangan dan menerima semua tantangan ini yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Kalau saya lihat masa-masa muda saya juga ingat bahwa seringkali saya tidak menerima tantangan-tantangan itu. Saya menghindari tantangan-tantangan itu. Karena itu lebih gampang. Karena menghadapi tantangan itu tidak mudah. Tetapi saya juga mengerti konsekuensi ketika saya tidak menerima tantangan yang sudah diberikan di hadapan saya. Ketika saya memakai kacamata ketakutan, tetapi bukan kacamata iman. Saya mengerti konsekuensinya seperti apa. Dan terimalah tantangan ini untuk saudara sendiri. Terimalah tantangan ini untuk keluarga saudara. Dan ini terutama yang saya mau katakan hari ini kepada semua pria di sini. Karena hari ini adalah Hari Ayah Internasional. Kalau saudara nggak merayakan nggak apa-apa, nanti November kita rayakan lagi untuk Indonesia. Bagi saudara-saudara, semua pria di sini, kalian mungkin sudah punya anak atau belum punya anak, sudah menikah atau belum menikah. Suatu hari kalian akan menikah, suatu hari kalian meskipun belum punya anak, suatu hari kalian akan ada anak juga. Apakah saudara siap untuk menerima tantangan seperti ini dalam kehidupan saudara? Atau saudara ingin menghindari? Karena seperti yang saya katakan, ada konsekuensinya. Terimalah tantangan ini untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara. Meskipun hari ini masih belum ada keluarga, tetapi tantangan ini akan ada efeknya juga. Akan berdampak kepada keluarga saudara di masa depan, kepada anak saudara di masa depan. Terimalah tantangan, supaya ketika saudara menghadapi kesulitan ini, saudara akan belajar bertahan bahkan di lembah yang paling gelap. Bukan karena saudara sendiri kuat, tetapi karena saudara percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan bagaimana saudara menerima tantangan ini akan yang membedakan saudara di hadapan Allah dan juga tujuannya. Kita lanjutkan firman-Nya ya, di ayat 31. Ini yang dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, bersama dengan Kaleb ya yang berkata, jadi 10 orang yang lainnya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, nah sekarang mereka bohong juga. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Begitulah pasal ini berakhir. Pasal ini saja. Tapi kalau kita lanjut ke pasal berikutnya, debatan itu masih berlanjut.
Mereka masih mengeluh. Mereka masih berusaha untuk menghasut semua bangsa Israel untuk percaya kepada mereka. Bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sedemikian rupa sehingga akhirnya bahkan Musa dan Harun tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mereka jatuh tersungkur ke tanah. Udah nggak tahu mau gimana lagi. Kalau di Indonesia, mungkin sekarang jarang yang ngomong ya, tapi orang tua saya dulu selalu, kalau ada situasi seperti ini, apa yang mereka katakan adalah bohwat. Sudah nggak ada pilihan lain, nggak ada cara lain, sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang terjadi. Namun, ketika kita baca di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, Yosua dan Kaleb masih berusaha untuk membela kasus mereka dan iman mereka kepada Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita semua. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, ini yang mereka katakan. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sungguh-sungguh dua pandangan yang berbeda. Satu mengatakan kita tidak ada perlindungan, kita akan ditelan. Satu mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkenan. Jadi Tuhanlah yang akan membawa kita masuk. Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita. Dan semua musuh akan kalah. Tapi jika kita lihat ya, 2 orang lawan 10. Rasanya nggak ada harapan. 10 orang tersebut mereka bertekad untuk menghentikan perjalanan mereka. Dan mereka pada saat ini memang telah mempengaruhi sebagian besar bangsa Israel. Mereka bahkan sudah berencana untuk ini yang harus kita ingatkan. Di pasal yang sama, di pasal 14. Mereka sudah berencana di saat ini untuk menggantikan Musa dan Harun sebagai kepala mereka, sebagai pemimpin mereka, agar mereka bisa kembali pulang ke Mesir. Padahal beberapa waktu lalu mereka melarikan diri dari Mesir. Karena mereka merasa sudah tidak mau diperbudak lagi. Mereka pada saat itu percaya bahwa Tuhan memberikan mereka kebebasan. Tetapi sudah bebas, diajak melewati lembah ini masuk ke tanah perjanjian, mereka mau pulang. Apa saya mau tanyakan ya kepada kita semua. Ketika kita menghadapi tantangan, apa yang kita lakukan? Apakah ini yang kita lakukan? Kita sudah ada di lembah ini. Kita tahu ketika kita melewati lembah ini, janji Tuhan sudah di sana. Kita bisa bebas. Tapi tantangannya, wow, tantangannya besar sekali. Meskipun itu tanah perjanjian, ada raksasa di situ. Dan semua musuh di mana-mana. Apakah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita bisa? Apakah saya bisa? Atau apakah kita berpikir, aduh lebih baik nggak usah deh. Karena tanah perjanjian itu juga berarti kita juga harus berusaha di sana. Mungkin kadang-kadang itu yang membuat kita ketakutan. Jadi akhirnya kita pikir, ya udah pulang kembali ke tanah perbudakan.
Ayah mertua saya, dia dulu itu bekerja di tempat rehab ya. Jadi orang-orang yang kecanduan. Dan dia kadang bercerita, yang membuat dia sangat sedih itu ya ketika dia melihat ada orang-orang, ada pasien yang sudah cukup lama di sana dan mereka sudah melalui program ini, sudah belajar untuk mengalahkan kecanduan mereka. Tetapi pas mereka sudah mau lulus istilahnya supaya bisa pulang kembali, kadang beberapa itu malah berpikir, aduh, kebebasan itu terlalu susah. Aku di sini lebih aman. Meskipun aku dalam perbudakan itu merasa semua itu dijaga. Karena mereka sudah terlalu lama di dalam perbudakan itu, sehingga mereka bukannya tidak tahu ya, tapi mereka takut. Arti kebebasan itu apa? Itu kadang menjadi tantangan kita. Mungkin kita tidak kecanduan narkoba seperti pasien-pasien yang ditangani oleh ayah mertua saya. Tapi kita juga kecanduan banyak hal dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang saat ini memperbudak kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu korupsi yang selalu kita alami dalam bisnis kita? Mungkin kita sendiri tidak korupsi, tapi kita harus berurusan dengan orang-orang yang mungkin korupsi. Apakah itu ketika kita melakukan bisnis kita merasa, aduh, kalau aku jujur terus, mengikuti jalan yang lurus, yang benar, bisnis ini tidak akan sukses. Apakah itu menjadi ketakutan kita? Mungkin kita pernah ada hubungan yang tidak benar, selingkuh, atau alkohol, atau apapun dalam kehidupan kita. Apakah kita merasa kita lebih baik kembali ke sana daripada mencicipi kebebasan ini? Karena kita takut kebebasan itu nanti akhirnya seperti apa. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Apa yang kita lakukan? Karena 10 orang tetap mereka ingin pulang ke Mesir. Hanya 2 yang mengatakan kita harus maju. Ke-10 orang ini akhirnya dibunuh, mereka mati. Karena dihukum oleh Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka. Dan karena kurangnya iman mereka, Tuhan juga menghukum seluruh bangsa Israel. Tuhan memutuskan mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sebelum akhirnya dia mengizinkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Iya, benar. Pemberontakan inilah yang mengakibatkan bangsa Israel untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Padahal pada saat itu mereka bisa masuk. Tapi mereka memilih tidak. Jadi akhirnya 40 tahun lah mereka keliling di padang gurun. 1 tahun untuk setiap hari di mana mereka mengintai daratan tanah perjanjian itu. 40 hari jadi 40 tahun. Apa yang terjadi pada generasi-generasi berikutnya? Di lembah ini kita juga harus memutuskan bagaimana kita akan membentuk generasi berikutnya. Bayangkan, ya bukan hanya 10 orang ini ya, semua yang akhirnya memberontak kepada Tuhan dan percaya kepada 10 ini, tidak ada satupun yang melihat tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dari generasi itu. Tapi apa yang dikatakan oleh generasi-generasi berikutnya? Saya jadi berpikir ya, apakah ada anak-anak atau cucu-cucu dari 10 orang itu
yang ketika mereka akhirnya setelah 40 tahun mau masuk ke tanah perjanjian, apakah ada dari mereka yang mengatakan, karena kakekku, karena ayahku, kita harus tunggu 40 tahun. Karena ayahku atau karena kakekku, kita harus tunggu sampai hari ini. Kenapa kok nggak dari dulu gitu loh. Ini fakta menarik ya guys ya. Saya akan cepat aja. Ide awal untuk mengirim 10 orang ini, pengintai ini untuk masuk ke tanah perjanjian, sebenarnya bukan ide dari Musa atau bahkan dari Tuhan. Ketika kita baca di Ulangan, pasal 1 sudah mengatakan bahwa, pasal 1 mencatat bahwa Musa menyebutkan bahwa orang-orang lain, bangsa Israel yang datang kepadanya, karena mereka juga ada ketakutan, dan mengatakan, ayo kita kirim orang aja, masuk dulu, mengintai tanah ini. Dan akhirnya Musa pergi ke Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan mengatakan, oke, kalau begitu ini petunjuknya, ini caranya mereka harus masuk ke tanah perjanjian, ini adalah instruksi bagi mereka untuk para pengintai ini. Ini yang saya jadi tanyakan juga, mungkinkah Tuhan hanya menyuruh mereka masuk dan mengambil tanah itu karena mereka yang minta, jadi Tuhan akhirnya mengatakan ya udah. Tetapi itu pun juga membuktikan bahwa sebenarnya orang-orang ini pada saat itu sudah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sudah dipenuhi ketakutan. Apakah janji Tuhan tidak cukup untuk mereka? Apakah jaminan Tuhan tidak meredakan ketakutan mereka? Apakah mereka masuk ke lembah itu? Dan kita juga harus tanya, apakah kita juga takut masuk ke lembah itu? Ya memang masuk ke lembah itu ya, kalau kita bicara secara rohani, karena kita selalu ada gambaran bahwa lembah itu, wah itu bahaya. Tidak memberi kesan yang baik atau gambaran yang indah. Dan memang benar. Kalau kita lihat lembah di Alkitab itu ya, di bangsa Israel yang pernah di cerita-cerita di Alkitab, kita lihat bahwa lembah Hinom, ada satu lembah namanya lembah Hinom, itu adalah tempat pengorbanan anak yang terjadi pada masa perjanjian lama. Lembah Sidim adalah tempat di mana Sodom dan Gomora berada. Saudara ingat apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka, hukuman Tuhan terhadap mereka. Lembah Kidron adalah tempat di mana Yesus harus berjalan untuk sampai ke Taman Getsemani. Dan di taman itulah Yesus akhirnya ditangkap sebelum disalibkan. Lembah Yezreel adalah tempat terjadinya pertempuran terakhir di Armageddon, di zaman akhir. Itu yang dikatakan Alkitab. Jadi, wow, ini bukan gambaran yang baik. Tetapi, kacamata ketakutan atau kacamata iman? Lembah Yezreel juga merupakan salah satu tanah yang paling subur di seluruh tanah Israel. Israel bahkan masuk ke tanah perjanjian melalui lembah Yordan, tempat di mana Yesus juga dibaptis. Lembah Ela adalah tempat Daud mengalahkan Goliat. Dan tentu saja lembah Eskol di sini. Lembah itu penuh dengan kelimpahan yang dibuktikan dengan anggur yang mereka ambil pada saat itu. Jadi ada hal buruk dan ada hal baik. Itu kenyataannya. Kita pakai kacamata yang mana? Dan di lembah ini, apa juga yang akan kita lakukan? Karena di lembah Eskol ini, meskipun kita sudah melihat banyak kelimpahan, ini juga lembah di mana bangsa Israel memberontak. Setelah 40 tahun, ketika akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka melewati sungai Yordan, di lembah Yordan. Dan ketika mereka melalui sungai itu, Yosua juga memerintah mereka untuk mengambil batu-batu, dan batu-batu itu ditumpuk, disusun, untuk menjadi peringatan bagi mereka. Apa katanya? Supaya anak-anakmu dan cucumu
Ketika mereka melewati tempat ini, mereka akan bertanya, ini untuk apa? Kalian bisa menjelaskan, ini adalah peringatan bagi kita semua, supaya kita bisa menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan selama kita ada di padang gurun. Bagaimana Tuhan membawa kita dari tanah perbudakan sampai ke tanah perjanjian ini, yang sekarang menjadi rumah kita. Itu cerita yang mereka beritakan. Itu cerita yang mereka bagikan kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Cerita apa yang saudara bisa bagikan kepada generasi berikut untuk saudara? Saat Anda sekarang ini menghadapi tantangan-tantangan, keputusan saudara pada hari ini untuk menghadapi tantangan itu bisa saudara ceritakan kepada anak saudara. Dan mereka bisa menceritakan hal yang sama kepada anak mereka. Dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Di hadapan tantangan yang saudara hadapi pada saat ini, di lembah kehidupan saudara. Dan saya tidak tahu semua orang ada di lembah apa. Apa yang saudara putuskan? Dan bagaimana anak-anak saudara akan mengingat keputusan saudara pada hari ini, di lembah ini. Dan akhirnya cerita apa yang bisa dibagikan, bukan hanya dari saudara, tetapi dari mereka, dari anak-anak saudara, ke generasi berikutnya. Supaya mereka bisa ingat, ini yang sudah Tuhan lakukan. Roma pasal 5. Rasanya waktu saya kasih catatannya Roma pasal 4. Jadi bukan Roma 4, tapi Roma pasal 5 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini adalah kisah yang telah diceritakan berulang kali. Selama sekitar 2000 tahun. Karena inilah yang Yesus lakukan. Karena dosa Adam, semua orang hidup dalam dosa. Tetapi karena kebenaran Yesus, karena ketaatannya, karena keputusan yang dia ambil waktu dia berada di lembah kelam itu, semua orang, termasuk saudara, saya dan saudara dan semua orang menjadi benar. Ini suatu cerita yang luar biasa. Keputusan dan ketaatan yang dia buat dan diambil oleh satu orang ini. Dengan iman yang teguh. Yang memungkinkan saudara dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan sekarang di dalam lembah saudara masing-masing. Apa keputusan saudara? Apakah saudara akan memilih iman? Atau apakah saudara akan memilih ketakutan? Saya undang keyboardis untuk bisa maju ke depan. Mari kita doakan ini. Mungkin pada saat ini, ketika kita semua tundukkan kepala dalam doa, kita bisa bertanya kepada Tuhan. Dan kita bisa jujur sebenarnya. Untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sekarang berada di lembah ini. Dan di lembah ini Tuhan, kita juga bingung. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu hal yang kami pelajari pada hari ini adalah di lembah ini kami bisa membuat keputusan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu, mengurapi umat-Mu dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Supaya kami bisa mengerti Tuhan, keputusan apa yang harus kami ambil. Keputusan Tuhan yang kami sadar pada saat ini bisa memberi dampak bukan hanya dalam kehidupan kami saat ini, tapi memberi dampak kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami,
kepada generasi berikutnya di masa depan. Karena keputusan yang kami ambil pada saat ini di lembah ini, keputusan Tuhan yang akhirnya juga membawa kami mendekat lagi ke dalam-Mu. Keputusan Tuhan yang akhirnya langkah demi langkah bisa mengarahkan kami ke atas gunung. Gunung itu tujuannya. Tapi kami percaya bukan hanya di atas gunung itu Engkau ada. Di sini pun, di lembah ini Engkau juga ada. Karena Engkau telah mengutus Yesus sendiri, anak-Mu Yesus, untuk berjalan di lembah ini bersama dengan kami. Kiranya kami ingat itu Tuhan. Nah, ketika kami ingat itu, kami juga percaya dan sadar bahwa kami tidak menjalani lembah ini sendiri, bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Berikanlah kami Tuhan kekuatan dan kesadaran yang penuh untuk bisa memilih keputusan yang benar, supaya akhirnya kami tidak dihukum seperti bangsa Israel untuk menjelajahi, untuk mengembara dalam padang gurun selama 40 tahun. Tapi pada saat ini, ketika kami mengambil keputusan yang benar di dalam-Mu Tuhan, kami bisa berjalan di dalam kebebasan, bahkan di lembah ini. Karena Engkau mendampingi kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada semua umat-Mu Tuhan yang pada saat ini berada di lembah dan harus mengambil keputusan ini. Kiranya roh-Mu mengurapi kami semua. Kiranya Engkau memberi kuasa kepada kami Tuhan. Beri kami ketabahan, ketekunan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk berjalan maju, apapun tantangan itu. Dan terutama bagi semua ayah di sini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau mengurapi mereka supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Pemimpin Tuhan bukan seperti 10 orang yang mulai memberontak, tetapi seperti Yosua dan Kaleb. Meskipun tantangannya terlihat jauh terlalu besar, mereka tetap percaya kepada janji-Mu dan mereka tetap beriman, dan mereka yang akan memimpin keluarga mereka menuju kebebasan, menuju ke kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua keputusan yang harus kami ambil, seluruh perjalanan dalam lembah ini Tuhan, dan ke gunung, dan ke lembah lagi, dan ke gunung lagi. Kiranya selama beberapa minggu ke depan kami selalu berjalan menuju tempat yang sudah Engkau janjikan, menuju ke arah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya roh-Mu selalu mendampingi kami, menuntun kami. Semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Teman-teman, saya undang saudara untuk bisa berdiri, angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Teman-teman ICA, kiranya Tuhan selalu mengurapi kalian, membentuk kalian, memberikan kalian kekuatan. Kekuatan bukan hanya secara fisik, tapi kekuatan dalam iman. Supaya kacamata yang saudara pakai bukanlah kacamata ketakutan, tetapi kacamata iman. Dan dalam kacamata itu, Tuhanlah yang diperbesar, bukan masalah-masalah kita, bukan tantangan kita. Percayalah bahwa Allah Bapa selalu memberkati saudara, karena Dialah yang pertama mengasihi kita semua. Percayalah bahwa Yesus berjalan bersama dengan saudara di dalam lembah ini. Dan percayalah bahwa Roh Kudus selalu menguatkan saudara setiap langkah yang saudara ambil di dalam lembah ini. Kiranya semua ini kita bisa lakukan Tuhan, supaya selamanya, selama kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara semua, selamat hari Minggu, bless you all, sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA membutuhkan volunteer untuk membantu pelayanan lighting pada ibadah minggu pagi. Tidak diperlukan pengalaman sebelumnya, cukup scan QR Code untuk mendaftar dan ikut melayani, membantu membuat pengalaman ibadah hari Minggu menjadi lebih terang bagi semua orang. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.